Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah konsep dasar keperawatan anestesiologi kelas C akan mempresentasikan beberapa materi mengenai dasar hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan penata anestesi serta menjelaskan apa itu penata anestesi. Sebelumnya, saya akan menyebutkan beberapa anggota yang terdapat dalam kelompok 5 ini. Pertama, ada saya sendiri, Fikri Rizal Nur Hanafi, dengan nomor induk mahasiswa 2001060059. Yang kedua, Putri Anissa dengan nomor induk mahasiswa 2001061127. Yang ketiga, Ranita Firanti dengan nomor induk mahasiswa 20010131. Yang terakhir, Rindi Putri dengan nomor induk mahasiswa 2001061139. Dasar hukum penyelenggaraan pekerjaan penata anestesi. Bisa kita lihat, terdapat undang-undang dan peraturan Menteri Kesehatan yang mengenai dasar hukum penyelenggaraan pekerjaan penata anestesi. Yang pertama terdapat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua, terdapat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Terdapat juga pula Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pekerjaan penata anestesi atau mencabut Permenkes 31 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan perawat anestesi. Kedua, terdapat Permenkes 519 Menkes per 3 2011 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan anestesiologi dan terapi intensif di rumah sakit. Berikut beberapa poin penting sebagai tenaga kesehatan yang harus dimiliki. Ada disiplin, etika, dan hukum. Selanjutnya, tenaga kesehatan dalam Undang-Undang 36 tahun 2014 yang berbunyi, setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014. Berikut adalah isi-isi dari UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Praktek Penata Anestesi pada pasal 23 UU Nomor 36 Tahun 2014.
Yang pertama, tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Kedua, kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai bidang keahlian yang dimiliki. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Selanjutnya, selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilarang menggunakan kepentingan yang bernilai materi. Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan menteri. Selanjutnya, pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis. Yang dimaksud tenaga kesehatan adalah perawat, bidan, penata anestesi, tenaga keterapian fisik, dan keteknisan medis. Definisi penata anestesi. Apa sih itu penata anestesi? Penata anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan bidang keperawatan anestesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permenkes nomor 18 tahun 2016. Jadi untuk kita dicap sebagai penata anestesi secara ilegal, kita harus melalui pendidikan terlebih dahulu dalam bidang keperawatan anestesi yang sudah tertuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, setelah kita lulus dalam melaksanakan pendidikan, akan mendapatkan gelar berupa STR Sarjana Terapan Kesehatan. Berikut merupakan langkah-langkah yang mungkin harus ditempuh oleh seorang penata anestesi. Terdapat institusi pendidikan, KTKI, dan kabupaten atau kota. Apa itu maksudnya? Jadi, kita sebagai seorang penata anestesi wajib pasti untuk melakukan atau melaksanakan melalui pendidikan terlebih dahulu. Setelah itu, kita lulus mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, di mana nantinya sertifikat kompetensi ini kita gunakan untuk mendaftar ke KTKI untuk meregistrasi mendapatkan STRPA atau surat tanda registrasi penata anestesi melalui KTKI. Di KTKI ini kita mendaftarkan diri sebagai anggota penata anestesi yang sudah terdapat organisasinya seperti IPAI.
Setelah kita mendapatkan STRPA, kita mengajukan diri juga ke kabupaten atau kota untuk mendapatkan izin, surat izin praktek penata anestesi, di mana nantinya ini akan kita gunakan sebagai untuk bekerja di rumah sakit atau manapun. Berikutlah langkah-langkah dari seorang penata anestesi, dari sertifikasi, registrasi, dan lisensi yang secara legal. Selanjutnya kita kembali untuk membahas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Diterbitkan dengan pertimbangan bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Bahwa kesehatan sebagai HAM harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etik, moral tinggi, keahlian, dan kewenangan terus-menerus. Perlu pengaturan mengenai tenaga kesehatan terkait dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. Ketentuan mengenai tenaga kesehatan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum menampung kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dibentuk undang-undang tersendiri yang mengatur tenaga kesehatan secara komprehensif. Berikut merupakan sertifikasi tenaga kesehatan dalam UU Nomor 36 Tahun 2014. Terdapat pada pasal 21 UU Nomor 23 2014 tentang tenaga kesehatan. Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja. Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disusun oleh organisasi profesi dan konsil masing-masing tenaga kesehatan dan ditetapkan oleh menteri. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Jika terdapat kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi, tolong untuk dimaafkan secara terus-terusnya dan berikan kami kritik yang dapat membangun dan menambah wawasan kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.